Tugas kelompok 2.3G.1 Ruang Kolaborasi Modul 2.3 Sesi Praktik. Kami dari kelompok 1, saya Parwilian Simajuntak dan Bapak Apiatman, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Kali ini saya berperan sebagai coach dan Bapak Apiatman sebagai coaching. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak dapat membentuk komunitas praktisi dengan sesama CGP untuk berlatih melakukan praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Pengertian dari coaching itu sendiri, yaitu bahwa coaching adalah kemitraan yang dibangun dengan tujuan untuk mengantarkan seorang guru dari pembelajaran yang dilakukan sebelum di-coaching menuju ke pembaruan setelah mengalami proses coaching dengan cara mendengarkan secara aktif, mengajukan beberapa pertanyaan, memancing ide-ide baru, dan memfasilitasi perubahan yang akan terjadi setelah proses coaching selesai. Adapun yang menjadi alur percakapan dalam coaching ini adalah menggunakan alur tirta yang dimulai dari D, yaitu tujuan. Nah, tanyakan tujuan perencanaan apa yang ingin dicapai dengan program pengembangan atau kegiatan. Kemudian alur yang kedua adalah I, identifikasi. Coach melakukan penggalian dan pemetaan situasi yang sedang dibicarakan dan menghubungkan dengan fakta-fakta yang ada pada saat sesi. Kemudian alur yang ketiga R, rencana aksi. Pengembangan ide atau alternatif solusi untuk rencana yang akan dibuat. Dan alur yang terakhir yaitu T, tanggung jawab. Membuat komitmen atas hasil yang dicapai dan untuk langkah selanjutnya. Praktik percakapan coaching dengan alur tirta. Peran Coach Parwilian Simajuntak, Coaching Bapak Apiatman. Baik, selamat malam Pak Apiatman. Ya, selamat malam Pak Parlian. Apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah Pak, baik, sehat. Oke, luar biasa Pak Apiatman. Oh ya, sekarang mau menghubungi saya ini ada yang mau diceritakan ini Pak Apiatman. Ya, benar sekali Pak. Jadi saya punya masalah nih Pak dalam proses pembelajaran. Tidak tercapai tujuan pembelajaran saya Pak. Jadi saya mengajar di teknik otomotif, tepatnya di teknik sepeda motor. Kemudian yang saya ajar itu adalah mata pelajaran konsentrasi keahlian Pak. Jadi tujuan akhirnya itu siswa harus bisa melakukan pekerjaan sesuai dengan tujuan pembelajaran Pak. Permasalahan saya itu dalam pembelajaran yang saya lakukan ternyata ketercapaian siswa tentang tujuan pembelajaran yang saya buat itu sangat sedikit Pak, sangat kecil. Nah itu permasalahan saya Pak. Iya ya Pak ya, oke. Berarti tujuan pembelajaran tadi itu Pak ya tidak tercapai ya Pak ya. Oke, dan sangat kecil. Ada berapa yang tuntas kira-kira Pak dari permasalahan Bapak itu? Kenapa Pak? Kurang apa sih? Ada berapa Pak siswa yang tuntas dalam permasalahan Bapak itu? Ya, dalam satu proses pembelajaran, satu elemen materi itu tidak lebih dari 30% Pak yang tuntas Pak. Oke, 30 lebih aja yang tuntas begitu ya Bapak ya? 30% tidak lebih Pak, tidak lebih, bahkan kurang dari 30% Pak. Oke, bagus Pak, baik. Oke, nah kira-kira Pak, apa hambatan yang mengakibatkan itu tidak tuntas Bapak? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama Pak, sekolah yang ada di daerah kita itu rata-rata masalahnya memang kurang peralatan dalam hal untuk pembelajaran praktek Pak, apalagi di teknik otomotif. Walaupun sekolah kami sudah menerima bantuan dari pusat tentang bengkel sepeda motor lengkap peralatannya, tapi tidak ada mendapat bantuan sepeda motor, sehingga dalam pembelajaran itu sepeda motor hanya ada 2,
siswa 30. Nah, bagaimana kita melakukan dengan maksimal, Pak? Oh iya, sangat terbatas ya Pak ya motor yang Iya, akan Pak. dipakai untuk sebagai contoh untuk diservis ya Pak ya, diperbaiki. Iya. Begitu. Nah, kira-kira Pak, untuk mengatasinya itu bagaimana Pak? Cara Bapak? Ya, jalan yang saya lakukan itu, saya meminta kepada siswa saya itu untuk membawa motornya sendiri ke bengkel di saat praktek. Nah, nanti saya berikan lembar kerja peserta didik atau LKS namanya. Ya. Di situ semua jelas langkah-langkah kerjanya. Jadi mereka melakukan pekerjaan itu dengan motornya sendiri, Pak. Oh, begitu ya Pak ya. Jadi kalau siswa tersebut membawa motornya langsung ke bengkel begitu Pak ya, apa ya kira-kira yang kelebihannya gitu yang akan siswa dapatkan dari sana Pak? Iya, kita tahu sendiri, Pak. Setiap orang melakukan pekerjaan dengan pekerjaan yang dilakukan terhadap objek yang mereka miliki, itu tentu mereka lebih hati-hati, lebih serius, lebih teliti dalam melakukan pekerjaan tersebut. Jadi siswa melakukan pekerjaan dengan motornya, mereka tidak akan sembarangan, Pak. Kalau pakai motor yang ada di sekolah, milik sekolah, mereka kadang-kadang melakukannya nekat-nekat aja, tidak ikuti alur, kemudian melakukannya eh, tidak dengan SOP yang benar, kemudian mereka selalu mengira-ngira, oh ini dulu, kemudian peralatan yang digunakan pun kadang-kadang tidak peralatan standar, Pak. Tapi dengan motor sendiri, mereka akan khawatir nanti motornya tambah rusak atau motornya malah tidak bisa berfungsi dengan baik, Pak. Jadi dengan melakukan pekerjaan menggunakan motornya sendiri, mereka tentu akan lebih berhati-hati dan lebih serius, Pak, dalam melakukan praktek. Wow, luar biasa Pak Apiatman. Cara Bapak itu sangat tepat itu ya Bapak ya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk kemudian begitu Pak? Jika ada masalah yang demikian gitu, jika tujuan pembelajaran Bapak seperti ini begitu. Ya, rencana saya berikutnya, Pak, ya saya akan melakukan praktek dengan media sepeda motor siswa masing-masing. Setelah mereka melakukan dengan sepeda motor masing-masing, nanti akan ada diberikan tambahan mencari ya klien atau sepeda motor luar yang wajib mereka bawa di saat praktek. Mungkin dalam 1 bulan itu harus ada minimal 1 atau 2 sepeda motor yang mereka bawa ke sekolah, entah itu punya siapa, yang jelas mereka praktek dengan motor tersebut. Ini bisa berguna buat mereka dan bisa juga berguna bagi yang punya motor gitu, Pak. Begitu ya Pak. Nah, bagaimana cara Bapak mengawasi yang demikian Bapak? Dalam pekerjaan praktek itu kita kan melakukan di bengkel, Pak. Di bengkel. Di bengkel sepeda motor. Di bengkel sepeda motor itu bukan berarti bengkel di luar, Pak, tapi bengkel di dalam sekolah. Jadi semuanya dalam ruangan, dan kebetulan sekolah kami bengkelnya sudah standar AHAS gitu, Pak, udah standar bengkel AHAS. Jadi ada backliftnya ada, semua ada, peralatannya lengkap. Saya tinggal mengawasi ya dari meja kerja saja kan kelihatan semuanya. Bagaimana kalau di saat kita menunggu motor diservis di dealer, ya seperti itulah keadaan di bengkel di sekolah, Pak. Jadi kita tinggal mengawasi, kemudian setelah mereka melakukan pekerjaan, mereka melapor ke kita, Pak ini sudah selesai ya, kita tinggal melakukan pengecekan. Luar biasa Pak. Jadi setelah dicek nanti dan memang sudah terbukti anak itu berhasil untuk memperbaikinya, berarti itu sudah termasuk ya Pak ya, tuntas Pak ya, ataupun sudah Ya, tuntas. pembelajarannya ya. Iya. Ya, tuntas. Jadi seandainya siswa tersebut belum tuntas Bapak, apa ya langkah berikutnya yang akan Bapak lakukan? Kalau seandainya dengan cara begitu siswa juga tidak tuntas atau melakukan pekerjaan dengan waktu yang tidak biasa, ya umpamanya hanya untuk memasang rantai dan gigi tarik dia perlu waktu seharian.
Ya, kalau pekerja jasa kan Pak, nantinya mereka bekerja, taruhlah memasang rantai sepeda motor itu dalam waktu 2 jam umpamanya. Padahal jasanya paling 10 atau 15 ribu cuma masang itu. Kan rugi. Nah, jadi untuk yang tidak tercapai juga, saya akan menerapkan tutor teman sebaya, Pak. Jadi kalau ada teman yang sudah mahir untuk membimbing teman yang belum, begitu Pak. Kemudian juga untuk memberitahu langkah-langkah pekerjaan, apa yang harus didulukan, kemudian langkah pembukaan atau pencopotannya seperti apa, nanti langkah pemasangannya seperti apa, kemudian pengecekannya seperti apa. Itu nanti dikontrol oleh temannya sendiri. Nah, begitu. Sampai dia mampu melakukan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan, Pak. Nah, itu rencana saya, Pak. Oh, luar biasa Bapak ya. Jadi itulah yang menjadi komitmen Bapak ke depannya begitu? Iya, betul, Pak. Wah, bagus sekali Bapak. Ya, mudah-mudahan Pak ya, semua yang Bapak lakukan itu berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Bapak, di mana tujuan pembelajaran itu bisa semua tercapai dengan baik ya Pak ya. Luar biasa Pak Afiatman. Dan kemudian ada lagi Pak yang mau Bapak konsultasikan ataupun yang mau kita diskusikan? Tidak ada, Pak. Saya hanya punya masalah itu untuk saat ini yang perlu saya cari solusinya, Pak. Nah, bagaimana sekarang Pak setelah kita ini sudah bertemu dan mendiskusikan masalah tadi, apa yang Bapak rasakan hari ini Pak? Ya, setelah mengobrol santai dengan Pak Yan, ya saya menjadi lebih percaya diri dengan solusi-solusi dari masalah yang saya hadapi itu. Jadi saya akan lebih percaya diri lagi dalam melakukannya. Saya akan lebih nanti lebih bersemangat lagi lah untuk melakukan hal yang sudah saya ucapkan tadi dalam hal mencapai tujuan pembelajaran yang sudah saya rencanakan, Pak. Betul Pak, dan semua yang Bapak sebutkan tadi Pak sudah benar, dan itu memang sudah bagian Bapak dan Bapak sudah sering mempraktekannya dan memang ternyata berhasil ya Pak ya. Oke lah Pak, itu saja karena memang tidak ada lagi yang mau kita diskusikan ya Bapak ya. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini Pak. Ya, terima kasih Pak, sama-sama Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya Pak. Refleksi tabel 4. Refleksi diri latihan coaching. Coach Parulian Simajuntak dan Coach Bapak Afiat. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Percakapan pada saat coaching sudah berjalan dengan baik, di mana coach dengan sikap yang terbuka untuk menceritakan permasalahan yang dihadapinya di ruang diskusi. Saya dapat menerima penyampaian dari coach dengan jelas terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Refleksi yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Saya masih perlu pendalaman terhadap permasalahan yang dihadapinya untuk didiskusikan dengan merumuskan pertanyaan berbobot yang mampu mendorong coach untuk bisa berpikir kritis dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Refleksi ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Sebelum melakukan diskusi ataupun coaching ini, saya melakukan atau meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang akan saya lakukan. Saya akan mencoba memahami tujuan dari coaching dan bagaimana saya dapat membantu coach untuk mencapai tujuannya. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus saat ini dan tidak memikirkan hal-hal lain dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan coach. Refleksi yang keempat,
Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan mencoba untuk meningkatkan kemampuan saya untuk memberikan pertanyaan yang lebih tajam, mendorong coach untuk berpikir kritis, dan saya akan lebih fokus mendengarkan umpan balik dari coach. Tuliskan hasil refleksi Anda. Proses coaching berjalan lancar bersama Pak Apiatman dengan menggunakan semua tahapan Tirta. Komunikasi dua arah terjalin sehingga keterbukaan pada diri coach ditemukan. Kesadaran diri, kenyamanan hadir saat terjadi komunikasi, kami dapatkan saat kegiatan coaching berlangsung. Refleksi dari coach saya yaitu, saya merasa senang dan bahagia saat di coaching. Kegiatan coaching ini telah membuka wawasan dan kemampuan pengembangan diri kepada saya. Dengan adanya coaching ini, saya dapat mengambil keputusan untuk melakukan ke arah yang lebih baik. Kemudian, saya diberikan keluasan dalam pengambilan keputusan oleh coach. Terima kasih banyak Pak Parlia. Demikianlah latihan praktik coaching kami. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih.